Kita mulai pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apakah mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy disebut dengan mujassama atau mujassima, ya mujassama sebenarnya. Dan apa maksud dari Allah di atas arsy? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Dikatakan Ustadz mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy. Arsy itu artinya singgasana. Jadi Allah SWT punya singgasana seperti Allah kata dalam Al-Quran, "Tsumma stawa 'alal arsy." Lalu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka dikatakan apakah disebut dengan mujassama atau mujassima? Mujassama ini artinya jisim itu bentuk fisik. Nah, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas singgasananya, berarti dia kelompok mujassama yang memang menganggap Allah punya bentuk gitu loh. Atau membayangkan Allah punya bentuk tertentu. Nah, ini apakah ini benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena dalam akidah kita harus mengetahui apapun yang Allah sampaikan tentang dirinya dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW dalam sunnahnya, maka kita imani seperti apa adanya. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala punya kaki, gitu kan? Seperti misalnya dalam hadis Bukhari dikatakan Allah Azza wa Jal berkata kepada neraka pada hari kiamat, "Halim talati, apa kau sudah penuh?" Neraka selalu mengatakan, "Hal min mazid, tambah aja ya Allah." Maka kata Nabi SAW, terus saja neraka dilemparkan ke dalamnya orang-orang kafir dan yang layak masuk ke sana. Na'udzubillah minan nar. Itu kan na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Maka pada saat dimasukkan atau dilemparkan dan sudah banyak yang dilemparkan ke sana, neraka terus mengatakan, "Hal min mazid, terus tambah ya Allah, terus tambah ya Allah." Kata Nabi SAW, sampai Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia ke atas neraka, dan neraka akhirnya ya mengkerut seperti mengkerutnya daging yang diinjak. Lalu neraka mengeluarkan suara sambil mengatakan, "Wa bi izzatika kafa kafa." Dengan kemuliaanmu aku sudah cukup, aku sudah cukup. Cukup ya, dia sudah merasa cukup gitu. Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang Allah punya kaki, gitu kan? Tapi dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kita wajib mengimani tentang kaki itu ada, tapi tidak membayangkan bagaimana bentuknya. Tidak bisa kita katakan, oh seperti kaki manusia. Enggak, karena kata ulama, Allah SWT menciptakan kaki bentuk makhluk berbeda-beda. Kaki manusia beda, kaki jin beda, kaki hewan-hewan beda. Memang itu menunjukkan kemahakuasaannya Allah, bahwasanya Allah bisa ciptakan apapun yang dia inginkan dan tidak sama antara makhluk dengan Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak ada menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Gitu kan. Jadi tidak bisa disamakan dengan itu. Kita wajib imani. Kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, bukan berarti kita membentukkan Allah, tidak. Itu tidak benar sebenarnya pemahaman yang seperti ini. Karena kita hanya mengimani memang Allah bersemayam, karena Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Selesai, bagi kita imani itu. Kemudian dikatakan apa maksud dari Allah di atas arsy? Di atas arsy berarti di atas singgasananya memang. Allah Subhanahu Wa Taala berada di singgasananya. Ulama tidak banyak membahas tentang masalah bagaimana Allah pada saat turun ke langit bumi di sepertiga malam, apakah dengan singgasananya atau tidak. Tapi kita imani Allah turun ke langit bumi seperti apa yang disampaikan, tapi tidak menanyakan bagaimananya. Makanya pernah terjadi Imam Malik rahimahullah kedatangan seseorang dalam majelis lalu berkata, "Wahai Imam, apa itu istiwa? Apa maknanya bersemayam?" Gitu kan? Dan bagaimana semayam itu sebenarnya, gitu kan? Lalu Imam Malik mengatakan, iman terhadap istiwanya Allah, terhadap Allah bersemayam di atas singgasananya wajib kita imani itu, gitu kan? Lalu dikatakan wal kaifiyatu majhul. Sementara caranya Allah naik ke singgasana dan caranya Allah turun majhul, tidak pernah kita tahu dan tidak diinformasikan. Maka kita diam saja, jangan dibahas karena tidak sampai akal manusia di situ. Kita bahkan tidak pernah tahu dalam tembok masjid ini ada berapa ekor semut. Kita nggak pernah tahu, apalagi mau bahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan was-su'al anhu bid'ah. Terus menanyakan tentang masalah istiwa, Allah bersemayam atau hal-hal yang berhubungan dengan zatnya Allah sampai akhirnya mentok, tidak ada pertanyaan lalu direkayasa, adalah perbuatan bid'ah, kata beliau. Jadi tidak perlu ditanyakan dalam masalah itu, kecuali memang ada jabarannya. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari apa ini?
tasyayyu. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau tasyayyu itu adalah Syiah, dan kalau dikatakan Imam Bukhari Syiah, jauh sekali antara langit dan bumi perkataan ini. Karena tasyayyu atau Syiah adalah orang-orang yang mengaku menisbatkan diri kepada Ali radhiyallahu anhu, gitu kan, dan mengatakan bahwasanya Quran itu kurang, sahabat itu kafir. Kalau kita temukan statement Imam Bukhari malah sebaliknya. Imam Bukhari mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran ini, ya, lalu beliau punya Al-Quran tentunya, ya, Quran ini kurang atau bertambah, maka berarti dia telah kufur. Berarti dia telah kufur. Imam Bukhari membantah statement orang-orang Syiah mengatakan Quran kurang. Dan beliau juga mengatakan siapa yang mencaci maki sahabat Nabi apalagi sampai mengkafirkan, pastikanlah dia seorang zindiq. Dia orang yang jelas keluar dari agama. Jadi kalau dikatakan Imam Bukhari adalah orang Syiah atau berfaham tasyayyu, jauh sekali, nggak bakal ketemu. Dan sisi lain orang Syiah sendiri sangat benci dengan Imam Bukhari. Mereka sendiri selalu menyala-nyalakan Imam Bukhari. Siapa Bukhari itu? Imam Bukhari saja dipegang oleh ahli sunnah dan seterusnya. Ya, ini yang saya berikan jawabannya. Kemudian dikatakan pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa waktu dilarang sholat? Jam berapakah waktu dilarang sholat? Kalau secara umum dilarangnya sholat, tapi sunnah ya. Kalau wajib larangannya hanya kalau lewat waktunya saja. Duhur sudah masuk asar, itu kan ada larangan bagi orang yang sengaja tidak sholat duhur, berarti dilarang dia kerjakan di waktu asar. Kalau dia lupa, tertidur, musafir, boleh dia kerjakan walaupun keluar waktunya, gitu kan. Itu pun hanya di waktu-waktu yang Nabi SAW bolehkan, seperti duhur di waktu asar, maghrib di waktu isya. Tapi tidak boleh asar di waktu maghrib, karena tidak pernah ada contohnya, gitu kan. Tidak boleh isya di waktu subuh, karena memang tidak ada contoh, adalah cuma duhur sama asar, ini saja, nggak boleh dipartner dengan yang lain. Tidak boleh juga subuh dengan duhur, hanya duhur dengan asar, ini yang pernah dicontohkan, dan tidak boleh yang lain. Kemudian maghrib dengan isya, itu berarti ada uzurnya, gitu kan. Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh diulangi, karena tidak ada qadha dalam masalah ini. Tidak ada qadha, tidak ada mengqadha salat dalam masalah ini, karena tidak pernah dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Tapi kalau salat sunnah ada larangan, seperti hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, janganlah kalian salat, janganlah kalian sujud di waktu subuh sampai terbit matahari, dan janganlah kalian sujud di waktu asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Maka ulama hadis mengatakan ini masuk dalam bab sholat sunnah. Jadi tidak boleh sholat sunnah, makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar kan. Karena memang di situ dilarang kita sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah memang yang memang Nabi SAW bolehkan dikerjakan tanpa mengenal waktu. Seperti misalnya tahiyat masjid. Walaupun kita masuk masjid habis asar, beda. Karena memang hadisnya mengatakan apa? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Sholat jenazah, walaupun habis asar, boleh disolati. Karena kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu, penghormatan terhadap jenazah adalah segera menguburkannya dan dikuburkan setelah disolati, gitu kan. Sholat sunnah wudu, di mana Nabi SAW bertanya pada Bilal, hai Bilal, apa yang kau buat, apa yang kau lakukan sehingga langkah kakimu sudah saya dengarkan di surga sementara kau masih di sini. Kata Bilal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya hanya setiap kali habis bersuci wudu, saya selalu sholat 2 rakaat. Saya setiap kali habis suci selalu sholat 2 rakaat. Artinya tidak mengenal waktu dan tempat. Maka sholat sunnah wudu boleh dikerjakan kapan saja begitu habis wudu. Ini pengecualian. Ini pengecualian. Bagaimana pengertian hadis Nabi SAW mengenai terasa buang angin, namun jangan keluar masjid atau batal sholat sampai tercium atau bunyi. Hadis Nabi SAW ini ada sebab wurudnya, ada sebabnya. Kalau ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya ya. Ada sahabat yang sholat kemudian diikuti dengan was-was. Sahabat ini sering was-was gitu kan. Dia ragu keluar angin gak ya gitu ya. Lalu dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau begitu perasaan saya? Maka kata Nabi SAW, janganlah kamu berhentikan sholatmu sampai engkau mendengar suara anginmu, mohon maaf, atau engkau mencium baunya. Kita harus tahu sababul wurud hadis tadi, sebab disebutkannya hadis karena sahabat ini was-was gitu kan. Tapi kalau memang orang tidak was-was nggak usah, karena semuanya ya asyak tuzal bil yakin. Semua keraguan harus dihilangkan dengan keyakinan. Jadi yang dominan, saya masih punya wudu nggak ya? Kembali kepada dominan perasaan kita. Oh iya, kita yakin saya sudah wudu, ya sudah selesai. Ya, kita harus menghilangkan semua keraguan-keraguan.
Kita harus menghilangkan keraguan-raguan. Ya. Bagaimana hukum isbal untuk perempuan? Kenapa harus menjulurkan kain sampai tanah? Gitu. Isbal sudah saya katakan, kalau bagi perempuan tidak ada bahasan khususnya, gitu kan? Ya, walaupun ada ulama yang membatasi kalau sampai tabzir, seperti baju pengantinnya orang non muslim itu yang panjang sampai 10 meter, untuk apa? Itu yang bisa dikatakan mungkin masuk dalam kategori isbal bagi wanita, ya kan gitu. Tapi kalau menutupi mata kaki, menutupi telapak kaki malah dianjurkan, bahkan dalam buku-buku fikih dijelaskan wanita dianjurkan untuk menjatuhkan ya pakaiannya sampai memastikan telapak kakinya walaupun dia berlari tidak kelihatan. Jadi artinya betul-betul sampai ada ulama mengatakan 1 siku gitu kan ukurannya dari bawah mata kakinya. Kalau laki-laki yang dilarang sebagaimana sudah kita bahas gitu. Dan tadi sudah saya tuntun yang bertanya ini bosnya beli buku Mulia dengan Jenggot dan Tidak Isbal. Nanti dibahas itu banyak masalah isbal dan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ya kenapa harus ditutup mata kaki ya karena Nabi SAW perintahkan. Sama halnya Anda tanya kenapa harus sholat tahajud di malam hari, kenapa nggak pagi hari saja? Ya karena diperintahkan dalam agama. Tidak semua perintah agama ada hikmahnya atau ada sesuatu yang harus kita tahu dulu sebabnya, berfungsikah untuk kesehatan baru kita mau kerjakan? Tidak. Emang dasarnya dilarang ya sudah tinggalkan. Kalau Anda orang mukmin tinggalkan, kerjakan yang diperintahkan atau dibolehkan saja. Nah, secara zahir. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya wanita kainnya menutupi mata kaki sampai ke bawah lalu kena najis. Tentu kalau najis, kita gini, dalam Islam hukumnya hukum zahir. Tahu zahir nggak? Zahir itu yang kelihatan, yang ketahuan saja. Kalau misalnya jelas yang kita injak atau di pakaian kita ada najis, ya dicuci. Kalau tidak, ya tidak, gitu kan? Begini saya kasih contoh. Ada sebuah riwayat menjelaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan dengan seorang sahabat yang lain menuju ke masjid ya. Waktu sementara jalan, tiba-tiba ada sahabat yang lain di rumah dia di lantai 2 di jendela, lagi buang air dari jendela. Jatuhlah ke tanah, kepercik ke baju sahabat yang bersama Umar. Maka dia balik ke atas, dia mengatakan kepada sahabat yang di atas itu, air apa yang kau buang? Maksudnya najis nggak? Gitu. Lalu Umar mengatakan kepada yang di atas, jangan kamu jawab. Yang dikatakan juga kepada yang di bawah ini, jangan kamu tanya. Maksudnya apa? Ulama fikih menjelaskan. Maksud Umar, air hukum asalnya apa? Suci. Dia akan najis kalau berubah warna, bau dan rasa, gitu kan? Itu baru tidak bisa dipakai suci. Kalau air putih sudah dikelola menjadi Fanta misalnya, udah nggak boleh, nggak layak lagi dipakai suci karena berubah warna atau berubah bau karena bau yang tidak enak. Tapi kalau air hujan banjir mengalir, nggak ada hubungannya itu. Apalagi kalau air mengalir ya, jelas itu tidak ada masalah. Itu kan walaupun kita lagi jalan di banjir, kemudian ternyata ada kotoran yang lewat, sementara kita tidak tersentuh, maka kita tidak kena, karena airnya mengalir, nggak dihitung. Air yang jelas-jelas najis itu kalau dia tergenang dan ada najis di atasnya, maka itu jelas ya baru najis. Kalau enggak maka enggak ada masalah. Makanya pakaian dia kalau kita mau bicara saya harus detail mencari. Kalau antum lagi mohon maaf kalau laki-laki buang air kecil saja, itu kalau kita mau hitung atau mau teliti mungkin banyak percikan yang kena celana kita gitu kan. Tapi hikmah syar'i tidak, yang kamu ketahui jelas lihat baru bisa membatalkan. Kalau tidak itu tidak ada. Jadi angkat dari umat ini hal-hal yang dia tidak tahu gitu. Apakah boleh berdoa pada saat sujud atau tahiyat akhir pada sholat sunnah maupun wajib? Boleh, jelas boleh. Sabda Nabi SAW kan jelas. Dalam hadis sahih dikatakan, فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَأَظِّمُوا اللَّهِ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء فَإِنَّ qallama yuraddu du'a inda sujud, dengan kama qala Nabi SAW. Jadi kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan sudah saya jelaskan kan, ulama sekarang ini sudah memberikan fatwa dan sudah umum itu bolehnya memperbanyak doa di sujud dan boleh menggunakan dalam bahasa kita pun tidak masalah. Ya, karena memang ada pembolehannya dalam hadis, perbanyaklah doa. Kalau orang Arab sakit, bolehkah dia bilang dalam sujudnya dalam bahasa dia, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya? Boleh, gitu kan? Karena Nabi SAW bilang perbanyaklah doa, sangat jarang doa ditolak, gitu kan? Kalau orang Indonesia atau orang dari gunung kita nggak ngerti bahasa Indonesia pun tidak, dia pakai bahasa daerahnya sakit, dia minta dalam sujud ya Allah sembuhin saya dalam bahasa dia, bolehkah? Boleh saja, karena memang itu ya ada pengkhususan. Yang tidak boleh kalau lagi ruku kita bahasa Indonesia, nah itu nggak boleh, nggak ada dalil.
I'tidal, sami Allahu hamidah, lalu saya mau baca bahasa Indonesia, itu nggak boleh. Tapi kalau sujud memang ada pembolehan atau pengecualiannya gitu. Semua sujud, semua sujud. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa ya sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Fa'akhir fi du'a, perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi bukan sujud terakhir. Masya Allah, ini yang bertanya tadi tidak ikuti dari awal kalian. Apakah pembantu saat ini bisa dianggap sebagai budak? Ini bagaimana ini? Nah, jadi bukan, makanya saya bilang dari awal definisi budak adalah ya, individu-individu yang masuk dalam ghanimah, harta rampasan perang, gitu kan? Lalu kemudian dibagikan kepada mujahidin. Pembantu nggak ada hubungannya, mereka itu orang bebas. Ingat ya, saya sudah katakan ini, jangan lagi bilang boleh digauli pembantunya gitu, karena alasan budak boleh. Apa kriteria yang bisa tergolong sebagai budak di zaman sekarang? Tetap sama saya katakan, tidak ada hubungannya zaman sekarang zaman dulu. Intinya berperang. Kalau anda mau dapat budak, jihad dulu, gitu. Nah, gitu bahasanya. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan ini kurang pantas karena di dalam masjid. Maksudnya apa? Kami pernah mau dipinjamkan oleh seorang kawan beberapa paket CD DVD hubungan badan. Dia bilang bahwa ini nggak apa-apa, perlu dalam rangka menjaga keharmonisan atau untuk membahagiakan pasangan suami istri. Bagaimana menurut Islam jika kita melihat film-film tersebut karena hanya untuk maksud disebutkan di atas tadi? Tidak boleh. Sudah saya bahasakan. Karena pertama melihat auratnya orang itu kan tidak boleh. Auratnya orang tidak boleh dilihat. Itu pertama ya. Melihat aurat laki-laki nggak boleh. Bagi laki-laki sendiri nggak boleh. Laki-laki lihat laki-laki nggak boleh lihat kemaluannya. Di atas pusat mungkin masih bisa dilihat dada, tapi kalau perutnya ke bawah itu dilarang kan laki-laki sampai ke lututnya. Melihat laki-laki melihat aurat laki-laki, kemaluan laki-laki itu haram, berdosa. Apalagi kalau perempuan yang lihat, gitu kan? Itu lebih dosa. Sebaliknya juga begitu. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan apapun kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Itu pun kalau ada maksud syar'i, mau melamar misalnya. Kalau tidak ada iseng setiap orang lewat akhwat diliatin itu nggak boleh. Kan gitu, haram. Pandangan pertama mau kata Nabi SAW yang tidak sengaja itu tidak dicatat, tapi kalau sudah sengaja maka dicatat, kan gitu. Kalau lihat sekalipun sengaja lama dosa, gitu kan? Nah iya, jangan lagi alasan Ustaz Khalid bilang pandangan pertama boleh, tidak. Yang tidak disengaja, ingat bahasa saya jelas, gitu kan? Jadi jangan sampai salah paham. Nah ini itu kalau tidak sengaja maka nggak masalah, itu sekali aja. Kalau sudah dilanjutin pendangan itu haram. Itu kalau pakai jilbab pun tidak boleh loh. Yang tutup aurat. Apalagi nonton film porno yang jelas-jelas kelihatan semua auratnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka di film itu sedang berzina. Anda sedang mendukung orang yang berzina. Gitu. Bagaimana bisa dikatakan itu boleh? Dari sisi mana gitu? Yang ketiga, hubungan biologis itu sifatnya fitrah. Tanpa belajar bisa pintar. Sama halnya orang minum melalui mulut. Orang semua tahu bukan dari kuping gitu kan. Itu sudah dengan sendirinya fitrah kok itu. Allah SWT sudah ciptakan begitu. Sebagaimana orang tahu kalau makan dimasukkan dari mulutnya gitu kan. Itu semua begitu. Orang bisa mengetahui itu. Orang bisa mengetahui dengan fitrahnya. Terlebih lagi memang ada tuntunan secara syar'i. Dibolehkan mempelajari ada, bukan cuma dibolehkan ya, memang disebutkan ada. Anda bisa kalau yang sudah ngikutin TV visual. Sekarang teman-teman Wisal lagi terbitin DVD saya judulnya Manajemen Rumah Tangga. Ada panjang lebar saya bahas. DVD itu waktu tablik akbar di Malang 3,5 jam atau 4 jam. Dari jam 8:30 pagi sampai asar. Tidak bosan-bosan jemaahnya karena berhubungan dengan masalah seks dibahas gitu. Tapi di situ saya panjang lebar bahas dan saya rincikan tentang masalah adab-adab syar'i. Bagaimana dinukil kepada kita juga adab-adab berhubungan biologis dalam Islam. Jadi kita nggak butuh untuk itu. Dan yang paling parah adalah poin keempat, selain daripada semua yang saya sebutkan tadi 3, kalau kita menonton film begitu, maka selain dosa, ya selain tadi melihat aurat orang, kemudian macam-macam mendukung perzinahan, juga adalah nanti orang akan ketagihan dan selalu melihat. Dan yang bahayanya adalah dia kalau berhubungan biologis sama pasangan halalnya, dia akan bayangkan yang di film, karena yang di film itu selalu datangkan orang yang sempurna. Dan ini dari sisi medis pun sangat tidak sehat. Berhubungan biologis begini, Allah sudah kasih di depan kita orang, kita masih bayangin yang lainnya, dan itu permainan setan. Bahkan sebagian ulama dengan tegas mengatakan siapa yang bergaul dengan istrinya atau suaminya, lalu dia bayangkan orang lain termasuk bagian daripada zina.
Karena kata Nabi SAW apa? Zinanya mata melihat, zinanya telinga mendengar, zinanya lisan dengan berkata gitu kan. Ya itu sama saja, berarti kita seperti membayangkan, melihat dan seterusnya, itu bahaya sekali. Masuk dalam bab zina. Kan gitu. Jadi jauhi sama sekali, kita tidak membutuhkan itu. Ya semuanya subhanallah orang yang sudah melakukan ini biasanya malah mereka ketagihan dan akhirnya menjadi hal-hal yang sangat tidak baik. Maka nikmati pasangan anda di depan anda biidznillah, berdoa sama Allah SWT, tuntun yang benar, istrinya disuruh dandan, suaminya juga yang rapi, ya mandi, mengakui adab-adab hubungan biologis, insya Allah akan sangat baik. Ya belilah buku tadi itu ya. Bagaimana adab berdoa yang baik? Apakah perlu mengangkat tangan dan mengusap wajah setelah berdoa? Sudah saya katakan, adab berdoa yang baik adalah mengikuti Nabi SAW. Seperti misalnya doa-doa yang Nabi SAW ajarkan diucapkan. Kemudian berdoa juga tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan lafadznya dan tidak tergesa-gesa mengharapkan balasannya dari Allah. Sabar, dinikmatin prosesnya 2-3 hari, 4 hari, seminggu. Kita doa lakukan, itu adab-adabnya. Kemudian juga adab-adabnya adalah berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, seperti antara azan dan iqamah. Kemudian sepertiga malam kita minta doa kepada orang tua untuk didoakan kita, gitu kan? Orang tua yang masih hidup, ya, atau orang-orang soleh masih hidup, bisa kita minta, ya tolong doakan saya lagi sakit. Teman-teman kita orang-orang soleh mengatakan tahur wa syifa insyaallah, kan? Seperti Nabi SAW amalkan, itu semua nggak masalah, dibolehkan gitu, ya dibolehkan. Kalau masalah angkat tangan, boleh saja angkat tangan, tidak ada larangan sama sekali. Nabi SAW pernah berdoa dengan angkat tangan, pernah tidak angkat tangan, gitu kan? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah malu mengembalikan tangan seorang hamba pada saat dia berdoa, sementara kembali dalam keadaan kosong. Kalau ulama mengatakan kita rasa dengan angkat tangan lebih khusyuk, angkat tangan aja. Tapi kalau kita khawatir riya, letakkan di paha kita, lalu berdoa saja sama Allah SWT. Yang penting mulai dengan puji-pujian dan salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana ada seorang sahabat masuk dalam masjid lalu buru-buru, baru masuk masjid langsung mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, ista'jala haja, orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia baca tahmid kepada Allah, puji dulu Allah, salawat untukku, baru dia mulai dengan doanya. Berapa rakaat salat sunnah sebelum asar? 4 rakaat. Sabda Nabi SAW yang dihasankan hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah, ya riwayat Tirmidzi yang berbunyi rahimallahu amri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana hukum mendoakan yang sakit dan mengirimkan surah Al-Fatihah dan doa syafaqallah? Saya sering melihat petugas masjid saat salat Jumat membacakan Al-Fatihah. Saya sudah bilang ya, kalau kita ingin mempertemukan, kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah dulu, maka jangan pernah kerjakan kecuali Anda sudah tanya dan belajar bagaimana kiai kita dan guru kita Muhammad SAW ajarkan. Mau jenguk orang sakit, tanya dulu gimana Nabi ajarin adabnya jenguk orang sakit. Mau takziah, bagaimana Nabi SAW takziah. Mau ziarah kubur, bagaimana Nabi SAW ziarah kubur. Saya angkat 3 contoh ini yang paling sering ada pelanggaran soalnya. Jadi lihat dan cari tahu. Kemudian apa yang Nabi lakukan, kalau tidak, gitu kan. Nabi SAW pada saat menjenguk orang sakit dari kalangan sahabat, beliau membacakan doa. Dan doanya adalah syafaqallah tahur ma'asyifa insyaallah. Dalam riwayat dikatakan, ya, semoga Allah sembuhkan kamu dan semoga menjadi pembersih atas dosa-dosamu. Itu diantara yang kita sebutkan, didoakan oleh Nabi SAW. Ini yang paling sering disebutkan, tahur la ba'sa alaika, dalam riwayat lain. Semoga jadi pembersihan dosa dan semoga tidak apa-apa bagimu atau tidak berbahaya untukmu penyakit ini. Ini boleh kita doakan gitu kan. Tapi kalau kita membacakan ayat Al-Quran, ya, Al-Fatihah yang dikirim, di sini kan dikatakan ya, mengirim surah Al-Fatihah, ya, seperti orang mengirim surat atau mengirim jimat, ya, bacaan. Tapi kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, mengirim surah Al-Fatihah, baik itu untuk orang mati atau orang sakit, ini belum pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah dalam hari Jumat mengumpulkan sahabat, ayo kita kirimkan Al-Fatihah untuk fulan yang lagi sakit. Coba datangkan satu saja riwayatnya. Tidak pernah itu terjadi. Tapi kalau Anda datang ke orang sakit, perhatikan ya, mengirim Al-Fatihah nggak pernah ada sunnahnya. Tapi kalau Anda datang ke orang sakit dan Anda ruqyah dia, Anda bacain ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, ya, dengan niat meruqyah, niat mengobati dia dengan ajaran Nabi SAW, itu boleh, karena ada sunnahnya. Ya, para sahabat meruqyah, ada beberapa sahabat yang sempat mampir di satu kaum, kemudian mereka tidak mau menerima sebagai tamu. Pada malam itu pimpinan sukunya, dalam hadis Bukhari dikatakan
disengat oleh kalajengking gitu kan. Lalu cari obatnya nggak bisa. Nah, salah satu di antara mereka mengatakan coba kita tanya kaum itu, maksudnya para sahabat. Lalu pimpinan sahabat mengatakan saya akan coba mengobatinya gitu kan dengan surah Al-Fatihah, tapi dengan syarat mereka menerima kami sebagai tamu untuk memberikan makan dan jadi tamu malam ini. Maka disetujui, datanglah sahabat tersebut lalu diruqyah dengan baca Al-Fatihah ke tempat sengatan tadi kalajengking itu, dan ini diajarkan Nabi SAW. Itu boleh, tapi datangi ya, bukan ngirim. Tidak ada istilah ngirim Al-Fatihah untuk fulan masih hidup atau sudah mati. Anda harus tahu sebelum mengerjakan satu ibadah harus mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Apalagi menggabungkan dua ibadah. Tadi membaca Al-Fatihah, surah, ibadah, baca Al-Quran. Tapi ditarik mengirim untuk orang sakit, ini butuh dalil. Mana dalilnya gitu kan? Jangan sampai kita karang-karang agama ini gitu. Bagaimana hukum khitan dan tindik telinga untuk anak perempuan? Kalau khitan bagi perempuan tidak pernah ada dalil khusus menjelaskan masalah itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah melarang dengan sangat keras wanita untuk di khitan gitu kan, karena ada hadis yang berbunyi, walaupun hadis ini masih diperselisihkan tentang sanadnya, tapi yang jelas para ulama pegangi dalam masalah khitannya perempuan. Bunyinya janganlah anak wanita kalian dikhitan karena akan mempengaruhi hubungannya dengan suaminya. Tentu di rumah-rumah sakit kita sekarang sudah tahu caranya. Mereka hanya sekedar membersihkan saja kemaluan anak-anak perempuan dan insya Allah itu sudah cukup. Kalau masalah tindik telinga itu malah dianjurkan, ya malah tidak ada masalah. Karena memang itu akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kapan batas waktu terakhirnya sholat isya? Apakah dapat disatukan dengan sholat tahajud? Tentu waktu yang aulawiyah yang sangat ditekankan itu adalah sampai sebelum pertengahan malam atau sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12, jadi jam 12 malam maksimal. Tapi kalau ada orang punya udzur syar'i, ketiduran, ya kemudian atau dia lupa, maka dia boleh mengerjakan sampai menjelang azan subuh, nggak masalah. Ya walaupun itu adalah waktu yang tidak diaulakan, tidak diprioritaskan. Prioritasnya sebelum jam 12 itu. Kalau sengaja ya nggak boleh, tetap dia bertaubat kepada Allah, tapi bukan berarti dia tinggalkan sholat ya. Sama dengan seseorang di antara kita bangun kebablasan tidur, bangun jam 6 pagi atau jam 7 pagi, belum sholat subuh. Ya nggak boleh tinggalin subuhnya, tetap harus dia sholat, kecuali dia sengaja ya. Memang dia sengaja nggak mau sholat. Tapi kalau orang sudah tidur, bangun gitu kan, kemudian dia mau sholat subuh tapi ngantuk, tiba-tiba setan goda tertidur lagi. Tapi dia berusaha, dia mau sholat sebenarnya, dia sudah niat mau sholat, maka tetap dia sholat. Tapi kalau orang dasarnya memang tidak mau sholat, maka tidak boleh dia sholat lagi walaupun dia sudah tahu hukumnya di waktu duhur misalnya atau di waktu duha.